intinya tidak hanya handle ternaknya, tapi juga termasuk pencarian pakan, pemeliharaan lahan pakannya, kemudian maintenance kandang. Kalau untuk perbaikan yang ringan-ringan juga harus bisa dihandle sama tim kandang. Lalu untuk masalah penggajian, kalau di kami menerapkan per hari untuk harian. Jadi harian itu perharinya adalah 70.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman nggak bosan ya ketemu lagi dengan saya Surya, owner dari Garum Farm yang berlokasi di Combong, Garum, Kabupaten Blitar. Jadi masih sesuai janji saya sebelumnya bahwa untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana sistem penggajian atau benefit apa saja yang diberikan dari Garum Farm untuk pegawai kami, lalu juga ada terkait evaluasi mingguan yang telah saya janjikan pada video sebelumnya. Nah, kali ini melanjutkan pembahasan terkait hal tersebut. Pertama, saya ingin menyampaikan yang terkait sistem kepegawaian di sini. Jadi rasio antara pegawai dan ternak itu untuk di Garum Farm kami menggunakan satu orang bisa menghandle 80 ternak. Jadi ini memang berbeda-beda ya di tiap kandang atau di tiap peternakan. Cuma di tempat kami yang kami rasa optimal itu satu orang handle 80 ekor ternak. Karena di sini yang mungkin agak berbeda dari kandang lainnya adalah masalah sistem kandang yang terkoleksi sehingga setiap hari harus dibersihkan. Kalau kandang yang panggung lalu limbahnya langsung jatuh ke tanah, maka itu akan lebih mempermudah. Oleh karena itu kami kira 80 ternak ini masih cukup optimal untuk dihandle satu orang. Cuma perlu saya sampaikan bahwa mereka tidak hanya menghandle ternaknya saja, hewannya saja, tapi juga termasuk mencari pakannya, pemeliharaan lahan pakan. Jadi mereka kalau berangkat ke lahan pakan untuk mengambil pakan itu, dari kandang ke lahan pakan itu bawa pupuk atau pupuk kohe itu kita bawa dari kandang ke lahan pakan. Lalu nanti dari lahan pakan baliknya bawa pakannya, sehingga nanti bisa sekaligus mereka selain mengurusi peternakan juga mengurusi perkebunan lahan pakannya. Selain itu mereka juga bertanggung jawab untuk mencari ramban. Jadi berburu ramban itu juga termasuk dikerjakan oleh tim. Nanti apabila rumput sudah terlalu banyak tapi komposisi rambannya masih kurang, maka di situ kami berburu ramban lah kami pada waktu itu. Jadi intinya tidak hanya handle ternaknya, tapi juga termasuk pencarian pakan, pemeliharaan lahan pakannya, kemudian maintenance kandang. Kalau untuk perbaikan yang ringan-ringan juga harus bisa dihandle sama tim kandang. Lalu untuk masalah penggajian, kalau di kami menerapkan per hari untuk harian. Jadi harian itu perharinya adalah 70.000 untuk di Garum Farm. Jadi per hari itu 70.000, tapi di luar itu ada benefit lain, misalnya masalah kopi los. Di sini selalu tersedia kopi untuk teman-teman. Lalu tidak terus-terusan selama jam kerja itu kita sepaneng serius terus, tapi kita juga ada waktu luang untuk bermain kartu, main remi, untuk seru-seruan, untuk mempererat hubungan kami supaya tidak ada gap. Di samping itu di Garum Farm ini juga disediakan fasilitas pijat.
Jadi memang mungkin terdengar agak aneh, cuma yang menjadi dasar pikiran kami adalah berternak itu adalah pekerjaan fisik yang berat. Jadi fasilitas pijat ini adalah tindakan preventif, strategi preventif yang kami berikan untuk pegawai. Jadi supaya pegawai itu juga lebih bugar fisiknya, supaya nanti tidak sakit dulu baru dipijat. Nanti kalau sakit akhirnya pun malah bisa tidak masuk kerja. Makanya daripada itu kami berikan fasilitas pijat sebulan sekali untuk masing-masing pegawai. Dan itu dilakukannya pada jam kerja. Jadi misalnya satu orang hari ini, jadi mereka dipijatnya pun di Garum Farm. Itu untuk upaya preventif agar pegawai kami harapannya selalu sehat atau mengurangi resiko sakit dengan cara memberikan fasilitas pijat itu tadi. Nah, itu kurang lebih terkait masalah kepegawaian, urusan kepegawaian. Nanti mungkin teman-teman yang kepikiran pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar kira-kira apa lagi yang harus dibahas terkait tenaga kerja. Nah, yang kedua, sesuai janji saya yang kemarin, karena saya sudah bawa papan ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas SOP lainnya. Kemarin SOP tentang jam kerja. Nah, kali ini saya ingin membahas SOP tentang evaluasi mingguan yang ada di Garum Farm. Jadi, kami selain tiap harinya ada briefing untuk sarana komunikasi, di akhir minggu, kalau kami menjadwalkannya tiap Jumat. Jadi tiap Jumat sore sebelum pulang, kami kumpul lagi, ngopi bareng lagi, cuma memang ini lebih panjang yang dibahas, tidak hanya sekedar kerjaan hari ini apa, ada kendala hari ini atau tidak. Nah, ini meliputi pekerjaan selama seminggu kemarin. Jadi kami menyebutnya evaluasi mingguan yang dilaksanakan setiap Jumat sore. Nah, apa saja yang kami bahas ketika melaksanakan meeting evaluasi mingguan ini? Yang pertama adalah terkait daftar insiden. Jadi seminggu ini ada insiden apa aja yang terjadi? Misalnya ada ternak yang mati. Jadi ternak mati atau ada kandang yang rusak atau ada pegawai yang terluka, itu termasuk di dalam daftar insiden ini. Nah, di dalam daftar insiden ini kita bedah lagi penyebabnya kira-kira apa. Untuk di Garum Farm ketika ada domba atau ternak yang mati, maka SOP lanjutannya adalah harus membedah domba tersebut atau ternak tersebut. Jadi kami ingin mendapatkan informasi sebanyak mungkin terkait insiden tersebut supaya kedepannya kami bisa memitigasi agar risiko kejadian serupa bisa dikurangi. Jadi kalau yang paling ekstrim waktu itu ada ternak yang mati, ketika dibedah perutnya itu ada plastik, ada banyak tali rumput Jepang kresek di perutnya. Jadi waktu itu saya beli ternak ini dari pedagang, bukan dari peternak. Kemudian selang 2 minggu ternak ini mati. Nah, ketika dibedah ternyata isi perutnya plastik, isi perutnya cuma kebanyakan rumput Jepang tadi yang tidak bisa dicerna oleh tubuhnya. Nah, tindakan perbaikannya memang akhirnya kami harus lebih hati-hati nih. Berarti mereka mau nih makan, ternak ini mau makan plastik. Jadi kita tidak boleh lagi sembarangan naruh bungkus, tidak boleh sembarangan naruh tali rumput Jepang atau tali raffia, karena rawan nanti dimakan dan tidak dapat dicerna. Contoh lain, ketika ada domba waktu itu, ketika ada yang mati, lalu ketika dibedah ternyata di dalamnya ada sekam giling. Setelah sharing dengan beberapa teman, katanya memang sekam giling ini relatif berisiko tinggi untuk ternak karena susah dicerna, sehingga tindakan perbaikan selanjutnya kami tidak lagi beli pakan keringan dari
pakan konsentrat dari tempat yang sama lagi, karena kami takut ternak kami nanti mengalami hal yang serupa. Akhirnya kita cari sumber supplier pakan konsentrat lainnya. Itu kurang lebih yang kami bahas di daftar insiden, yaitu tentang ternaknya sendiri, adakah pegawai yang terluka misalnya selama proses seminggu kemarin, atau adakah kandang yang ambrol, rusak, yang perlu diperbaiki. Itu masuk semua di daftar insiden. Lalu yang dibahas kedua adalah evaluasi job minggu lalu. Kita evaluasi pekerjaan minggu lalu. Jadi di dalam daftar pekerjaan nanti selain yang terdapat di SOP jam kerja, jadi buat teman-teman yang belum nonton tentang SOP jam kerja, bisa dicek di video sebelumnya, saya telah bahas tentang SOP jam kerja di Garung Farm. Nah, itu akan masuk kegiatan rutin. Tapi ada juga nanti job mingguan yang di luar rutinitas. Misalnya ada kandang yang akses keluarnya perlu diperbaiki, maka itu nanti dimasukkan ke job mingguan dan bisa dicicil tiap harinya. Tidak harus dalam sehari ini selesai, tapi ditargetkan seminggu, atau kalau seminggu tidak selesai berarti dijadwalkan ini untuk pengerjaan 2 minggu. Itu terkait evaluasi. Nah, evaluasi job minggu lalu ini setelah kita inventarisir, nah yang minggu lalu ini gimana nih, semua selesai enggak? Yang selesai nanti berarti kita coret 100%, 100%, 100%. Nah, nanti buat yang belum selesai kita tanya, kenapa kok yang ini nggak selesai? Padahal kemarin kan udah sepakat ini targetnya diselesaikan dalam seminggu ke depan, tapi kenapa, ada kendala apa kok dalam seminggu ini kok malah nggak selesai? Biasanya nanti ada penyebab-penyebab yang di luar kontrol, misalnya seperti hujan, kondisi cuaca yang tidak memungkinkan kita untuk mengerjakan hal tersebut, sehingga oh ya udah maklum itu kalau misalnya terjadi karena hal-hal yang di luar kendali kita, maka pekerjaan itu yang tidak selesai kita masukkan untuk pekerjaan minggu depan. Jadi di evaluasi itu ada jenis pekerjaannya apa, lalu progresnya seperti apa, udah selesai 100% belum? Kalau 100% berarti sudah dicoret, dihapus. Kalau belum, kenapa? Kalau misalnya karena kelalaian, ini bisa jadi bahan untuk evaluasi pegawai tersebut. Kenapa kok nggak dikerjakan padahal kita udah sepakat minggu lalu. Jadi progres ini untuk evaluasi penyelesaian target teman-teman pegawai. Nah, setelah evaluasi job minggu lalu, kita buat daftar pekerjaan atau daftar job untuk minggu depan. Jadi nanti di sini sama, kita juga menginventarisir jenis pekerjaan. Jadi kerjaan apa aja, misalnya karena kemarin ada insiden akses keluar kandang umbaran itu rusak, harus kita cor. Nah, kita berarti taruh di sini mengecor kandang blok A untuk akses menuju umbaran. Nah, lalu target penyelesaian seminggu ini selesai enggak? Misalnya seminggu ini bisa tapi kayaknya 50%, ya udah kita tulis target penyelesaian minggu ini 50%, penyelesaian minggu depannya. Itu kurang lebih terkait daftar job minggu depan. Jadi setelah masuk ini dievaluasi di minggu lalu. Jadi minggu depan nanti kita kalau ada mingguan lain dievaluasi dimasuk di daftar yang evaluasi job minggu lalu ini. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga ada kita menginventarisir daftar ide. Jadi nanti di sini masing-masing pegawai kita tanya nih, Mas ada ide apa? Ada yang mau disampaikan? Ada kekurangannya Garung Farm yang bisa ditingkatkan, yang bisa dioptimalkan? Ayo idenya apa? Nah, ini untuk menimbulkan budaya inisiatif harapannya. Jadi nanti dengan menanyakan satu persatu pegawai, ayo ada yang mau disampaikan? Ada ide apa? Itu kami harapkan nanti kalau semakin banyak inisiatif yang keluar, karena mereka kan yang mengerjakan harian, tugas harian yang langsung berhubungan dengan ternak, maka mereka lah yang lebih tahu kondisi sebenarnya ternak itu bagaimana. Jadi harapannya nanti mereka lah yang bisa memberikan masukan ke manajemen untuk pengembangan bisnis selanjutnya. Jadi misalnya kemarin ada ide juga dari teman-teman itu,
dipisahkan untuk dibedakan antara pakan indukan dengan pakan yang cempe. Menurut saya itu ide dari teman-teman juga. Jadi yang menurut saya sangat bagus dan patut untuk diakomodir. Atau ide lainnya misalnya tentang mereka lihat ada orang yang baru merampingkan pohonnya atau baru nebang pohon. Jadi gimana kalau besok kita ambil ke sana? Nah, itu kita juga akomodir. Jadi ide sekecil apapun kita tidak pernah meremehkan. Ide jenis apapun itu kita tidak pernah meremehkan ide-ide tersebut. Karena harapannya hal ini dapat menimbulkan itu tadi budaya inovatif, budaya inisiatif dari pegawai ke manajemen, sehingga juga tidak ada sungkan, tidak ada gap antara mereka dengan kami. Itu tujuan utamanya kenapa ada daftar ide. Nah, menurut saya ini tidak hanya bisa dilakukan bagi peternak yang memiliki pegawai, melainkan evaluasi mingguan ini juga diperlukan untuk meskipun teman-teman yang memang mengerjakannya sendirian, karena nanti ada insiden apa saja, misalnya kematian, akhirnya nanti dalam sebulan ini kita bisa menilai kematian kita ini, tingkat kematian kita berapa persen sih, bulan depan berapa persen sih, akhirnya nanti setelah setahun kita punya data, oh makin meningkat atau menurunkah tingkat kematiannya. Kalau meningkat berarti harus ada tindakan yang harus diambil sesegera mungkin agar tingkat kematian ini dapat diminimalisir. Lalu untuk job kita juga bisa mulai membuat daftar kira-kira minggu depan apa ya yang harus saya kerjakan. Oh ini yang di luar tugas rutin seperti memberi pakan, ngarit, itu kita bisa masukkan ke daftar kerja mingguan. Misalnya tadi ada dasar kandang yang patah kayunya. Nah, ini kan berpotensi untuk menimbulkan insiden, misalnya cedera kaki pada ternak. Nah, ini kita bisa masukkan ke daftar, wah ini berarti harus segera diperbaiki. Ini saya masukkan ke daftar kerjaan minggu depan. Nah, kita evaluasi kenapa kok nggak selesai. Karena saya males kah? Atau karena memang kemarin ada kejadian, ada kesibukan lain sehingga tidak sempat tergarap pekerjaan itu kan jadi evaluasi diri. Termasuk daftar ide. Daftar ide itu juga nanti akhirnya memaksa kita berpikir untuk inovatif. Apalagi yang bisa dilakukan minggu ini supaya kita tidak terjebak hanya pada kegiatan rutinitas. Dengan adanya memaksakan diri untuk menuliskan daftar ide di setiap minggunya. Nah, itu kurang lebih SOP evaluasi mingguan yang dimiliki oleh Garum Farm. Jadi ini juga bisa jadi sarana berkomunikasi, juga sarana menumbuhkan budaya kerja yang baik. Maka dari itu saya kira semua peternakan bisa mengimplementasikannya, dan ini bisa nanti bermacam-macam seiring berjalannya waktu. Mungkin nanti ada bahan evaluasi lainnya dan tidak harus saklek meniru format yang saya punya. Nanti ini pun juga bisa berubah suatu saat nanti. Maka dari itu ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu referensi. Jadi ini bisa nanti silahkan bisa teman-teman ubah sendiri. Misalnya evaluasi ini kalau terlalu cepat mingguan, mau dibuat 2 mingguan atau dibuat sebulanan. Kalau buat kami seminggu itu pas, karena kadang-kadang kalau setelah seminggu, misalnya 2 minggu kita sudah lupa. Apa ya kemarin ada apa aja. Nah, kalau masih seminggu itu masih relatif fresh. Tapi kalau dibuat evaluasi itu kurang dari seminggu, menurut kami terlalu sering dan malah akan buang-buang waktu. Jadi menurut kami, buat kami pribadi di Garum Farm ini yang pas adalah mingguan. Nah, monggo teman-teman nanti bisa memilih waktu yang pas buat teman-teman, di mana itu tidak terlalu sering, tidak terlalu intens sehingga menghabiskan waktu, tapi juga tidak terlalu lama sehingga kita malah lupa insiden apa aja atau kerjaan apa aja yang harus dikerjakan, atau ide apa saja yang kemarin sempat terpikirkan. Nah, saya rasa sekian dari saya. Nanti kalau teman-teman ada yang pengen dibahas lebih lanjut,
Siapa tahu kami ada yang terlewat, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Saya kira itu sekian dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi sudah mampir ke Garung Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.